Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat 16. Demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin sering mendengar kalimat percayalah kepada Tuhan. Kalimat yang kita dengar berkali-kali, terlebih saat menghadapi tantangan, merasa ragu, diperhadapkan dengan situasi sulit dalam hidup kita, terkadang begitu sangat sulit kita terima. Tapi walau kata ini mudah diucapkan, percayalah kepada Tuhan, namun sangat sering kali sulit untuk dilakukan. Dalam hidup sehari-hari ada banyak hal yang sebenarnya melatih kita untuk percaya akan kasih setia Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu datang, kondisi sulit itu datang, pergumulan berat itu datang, maka kata percaya ini seolah-olah kita tidak ingat lagi. Karena kita lebih berpikir bahwa persoalan pergumulan hidup itu jauh lebih berat, seolah-olah Tuhan tidak mampu melepaskan kita dari itu. Padahal percayalah kepada Tuhan memberikan bagi kita penguatan, melatih kita untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan. Bapak, Ibu, jika ditanya salahkah bila orang menderita? Tidak ada yang salah ketika kita menghadapi penderitaan. Tapi kurang tepat jika ada orang yang menderita tidak memenangkan dirinya dari penderitaan itu. Maka hal itulah juga yang dialami oleh pemazmur dalam firman Tuhan hari ini. Atas semua perjalanan pribadi kehidupan pemazmur, Daud yang dialaminya pergumulan-pergumulan berat dari sesamanya yang menjadi musuhnya. Temannya yang menjadi musuhnya. Orang yang membenci dia. Penderitaan itu membuatnya gelisah, membuatnya galau, membuatnya merana, membuatnya sakit, membuat jiwa dan tubuhnya menderita, tekanan jasmani, tekanan rohani, bahkan psikisnya juga terganggu. Karena semua hal itu yang sangat berat dia pikirkan. Persoalan itu juga membuat orang menjauhinya. Takut nanti kalau persoalan itu menjadi menular kepada orang yang di dekatnya, sehingga mereka menjauhinya. Padahal mana mungkin. Orang-orang menjadi lari dari dia, tidak mau mendekat kepada dia. Takut kalau nanti pergumulannya juga terimbas terkena kepada mereka. Bahkan
musuhnya telah siap melakukan pemufakatan, mencabut nyawanya sendiri. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh pemazmur ini benar-benar sangat menekan batinnya, menekan jiwanya, menekan jasmaninya, menekan rohaninya, menekan psikisnya. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 14 tadi, dia begitu sangat bergumul. Di dalam pergumulannya dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku merasa sesak, sakit hatiku mengidaplah mataku, meranalah tubuhku. Dia merasa sesak karena sakit hati sampai mengidap ke mata, merana jiwa dan tubuhnya. Lihatlah betapa karena musuh itu membuatnya pada kondisi tidak aman, pada kondisi down, pada kondisi merana, pada kondisi sangat bergumul. Itu sebabnya pemazmur mengaku bahwa hidupnya penuh dengan duka, penuh dengan pergumulan. Bertahun-tahun dalam umurnya penuh dengan keluh kesah. Ayat yang berikut, kekuatannya merosot karena sengsara, tulang-tulangnya menjadi lemas. Itu yang dialami dia dalam dirinya. Dalam dirinya sendiri sudah ada yang dia alami akibat pergumulan sesamanya yang memusuhinya tadi. Di luar dari dirinya juga membuatnya sangat menderita. Di hadapan lawannya atau orang-orang yang membencinya, menakutkan, dia juga menakutkan bagi tetangga-tetangganya, tetangga yang kita tahu biasanya adalah teman dekat kita, teman bertukar pikiran kita, teman berkeluh kesah kita. Bahkan dia juga kekejutan bagi kenalan-kenalannya. Yang melihatnya di jalan juga orang pada lari, menghindar dari dia. Tidak mau bertemu dengan dia, tidak mau berhadapan dengan dia. Mungkin kalau kita ini, mungkin kita akan berpikir, apakah aku sudah seperti sama dengan orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan sehingga orang lain menjauhiku dan tidak mau berteman dengan aku. Jika kita bayangkan kita pada kondisi itu, maka kita juga akan mengalami tekanan yang sama. Kita juga akan mengalami pergumulan yang sama. Kalau sampai tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, orang-orang lain, orang-orang terdekat kita juga melihat kita begitu sangat hina, begitu sangat buruk, begitu sangat tidak berarti, maka apalah lagi arti kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tetapi jika aku juga tidak dianggap lagi oleh orang lain, tidak diterima lagi kehadiranku oleh orang lain, dan bahkan menghindar dari aku, apakah arti kehidupanku ini lagi? Menjauh dari aku. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Selanjutnya, perasaan pemazmur ini, dia sudah seperti hilang dari ingatan dari orang-orang, seperti orang yang sudah mati. Dia seperti tidak diingat lagi, dia seperti tidak diperdulikan lagi. Kenangan akan dia seolah-olah dilupakan, tidak pernah terjadi. Memori tentang dia tidak ada lagi. Benar-benar ingatan akan dia sudah lumpuh dan tidak ada lagi. Itulah pergumulan berat yang dialami oleh pemazmur dalam firman pada minggu hari ini, Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini. Apalagi kalau ada orang yang sudah lama mati, mungkin kita akan sudah melupakannya, dari ingatan kita sudah sedikit lupa, seperti barang yang pecah, yang tidak berguna lagi biasanya akan langsung dibuang. Tidak sampai di situ, banyak juga orang yang berbisik-bisik, ada juga orang yang bermufakat untuk melecehkan, mencelakakan dirinya. Bahkan sampai kepada tingkat yang paling menakutkan, ada orang yang bermaksud hendak mencabut nyawanya. Kalau sudah sampai mengalami tekanan yang demikian, di manakah lagi kita akan hidup? Bagaimanakah lagi kita akan melanjutkan kehidupan kita? Maka saya yakin dan percaya semangat hidup pun akan hilang. Tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi spirit untuk melanjutkan kehidupan. Jika semua itu sudah sangat menekan kehidupan kita. Jika kemudian ada orang yang kalau ada orang lain hendak mencelakakan kita, bahkan sampai hendak mencabut nyawa kita, itu kan kehidupan yang sangat menakutkan. Dengan selalu diikuti oleh bayang-bayang kematian, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan rasa tidak nyaman, penuh dengan rasa ketakutan. Pasti itu Bapak Ibu. Maka saya bilang, ini bukan perkara mudah. Ini bukan persoalan mudah yang dihadapi oleh pemazmur. Ini persoalan yang sangat sulit. Kalau di zaman ini mungkin kita akan meminta pertolongan
Di zaman ini mungkin kita akan meminta bantuan dari petugas, kita akan membentengi diri kita, menjagai diri kita, membayar orang lain pun kita akan kerjakan. Yang penting kita memiliki rasa aman, atau bahkan mengadukannya, melaporkannya sebagai pasal pengusikan akan rasa aman. Kita akan melakukan upaya-upaya manusiawi, melaporkannya kepada pihak keamanan, kepada pihak yang berwajib. Mungkin kita akan mengatakan perlu perlindungan HAM, khususnya hak atas rasa aman secara konstitusi, misalnya yang tertulis dalam pasal 28G bagian 1 Undang-Undang NRI nomor tahun 1945. Mungkin kalau orang yang tidak memiliki rasa aman yang penuh lagi akan mampu mengadu kepada pihak atau instansi yang berkaitan dengan itu atas rasa aman yang dialaminya dalam kehidupannya. Maka tekanan jiwa, tekanan batin, tekanan dari luar, tekanan psikisnya orang-orang yang membenci dia ini sangat pemazmur ini sangat bergumul sekali. Hal ini bisa menjadi gangguan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang dapat menerima kita, mungkin menganggap terlalu buruk atau hal apapun. Saya mau katakan hal ini akan dapat mengganggu kejiwaan kita. Padahal kita tidak melakukan apa-apa kejahatan, tetapi orang tiba-tiba membenci kita, tidak peduli dengan kita, membiarkan kita, bahkan mendekat kepada mereka pun kita tidak bisa. Maka hal yang paling kita alami adalah, yang paling sangat menderita adalah ketika kehadiran kita tidak diterima oleh orang lain. Mungkin di kondisi yang berkembang ini, bagi orang-orang yang tidak bisa menerima hal ini, dia akan menuliskan, akan curhat kepada media sosial, akan memviralkan orang-orang yang membenci dia dalam media sosialnya. Mungkin kalaupun banyak orang yang membenci dia, akan ada media sosial sebagai temannya untuk berbicara, mencurahkan semua isi hatinya. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi ini, apa-apapun persoalan bahkan yang bersifat pribadi, seolah-olah tidak ada lagi hal yang perlu dirahasiakan. Semua terpampang nyata dalam media sosial itu Bapak Ibu. Itu mungkin bisa menjadi solusi agar bisa meringankan sedikit beban pikiran kita. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh pemazmur. Mungkin banyak sikap orang menghadapi persoalannya. Ada kalau orang sedang menghadapi persoalan semakin tidak selera makan, tapi ada juga orang yang menghadapi persoalan semakin kuat makan, nafsu makannya bertambah gitu. Ada orang yang menghadapi persoalan bawaannya tidur, bawaannya emosian, bawaannya lari dari masalah, bawaannya happy-happy, bawaannya bepergian dan sebagainya, menghabiskan waktunya foya-foya dan sebagainya. Namun tidak demikian dengan pemazmur dalam firman ini. Dalam firman ini pemazmur tidaklah mencari atau melakukan atau berencana melakukan hal yang serupa. Dia tidak melakukan teror dibalas dengan teror. Dia tidak melakukan yang jahat dibalas dengan yang jahat. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak melapor karena ada mengganggu rasa amannya. Tetapi dia percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Allah akan menolong, menguatkan, melepaskan dia dari penderitaan yang berat itu. Kalau pemazmur menceritakan, mencurahkan semua isi hatinya dengan pengalaman penderitaannya kepada kita melalui firman itu, bukan berarti bahwa pemazmur itu adalah tipe orang yang cengeng. Namun ini menjadi pedoman bagi kita, contoh bagi kita ketika kelak besok kita menghadapi pergumulan berat, menghadapi tantangan kehidupan, kita harus meniru. Kita harus mencontoh keimanan dari pemazmur ini yang teguh berkepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada hal-hal dunia ini, tapi sesungguhnya kepada Tuhanlah dia menyerahkan kehidupannya. Pemazmur mampu lepas, pemazmur mampu bersorak-sorai. Maka dalam pergumulan itu dia mampu selamat dan bersuka cita. Akhirnya dia mendapat satu kepastian bahwa Tuhan menolong dia. Jika pemazmur mampu melewati itu dengan sorak-sorai, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara dan saya juga mampu melewatinya jika tetap percaya kepada Tuhan. Kalau berjumpa dengan penderitaan, ingatlah bahwa kita harus mampu melewatinya. Itu sebabnya dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dia tidak menyerahkan hidupnya,
tidak melandaskan imannya pada hal apapun yang ada di dunia ini, namun sangat jelas menyaksikan, aku percaya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ini yang paling penting digaris bawahi. Dalam semua persoalan seberat apapun yang sedang kita tanggung sekarang dalam kehidupan kita, hanya ada satu kalimat, aku percaya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, maka Tuhan akan melepaskannya dari tangan musuh dan orang-orang yang mengejarnya, yang membencinya. Ini adalah iman yang luar biasa. Seberat apapun penderitaannya, pergumulannya, tidak akan mampu mengambil nyawanya, tidak akan mampu mengambil nyawa orang percaya. Sebab masa hidup kita tergantung pada tangan Tuhan, bukan tergantung pada musuh. Jika bukan karena seizin Tuhan, maka itu tidak akan dapat terjadi. Maka semua kehidupan kita ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ingat kemarin dalam peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya yang kemarin, ada 2 orang yang akhirnya tidak jadi ikut dalam penerbangan itu karena hasil swab mereka sudah terlambat beberapa hari dan tidak bisa lagi dipakai. Bapak Ibu, kalau saya mau gambarkan, seperti itulah kira-kira bagaimana Allah memelihara kehidupan kita dan tidak membiarkan kita terjatuh dalam pergumulan berat dan berbagai cara Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Saya mau katakan bukan berarti orang yang ikut jatuh dan akhirnya mengakhiri dan nyawanya tidak selamat. Saya mau katakan bukan berarti mereka orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya mau mencontohkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang percaya juga kepadanya. Maka masa hidupku ada dalam tanganmu ini juga adalah ungkapan iman yang luar biasa. Pergumulan seberat apapun tidak akan mampu melakukan hal apa-apa jika bukan karena perkenanan Tuhan. Maka masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Walau banyak orang yang mengancam jiwa kita, nyawa kita, hidup kita tidak tergantung pada dendam orang lain. Hidup kita tidak tergantung pada amarah orang lain. Hidup kita tidak bergantung pada maksud buruk orang lain. Tetapi hidup kita bergantung pada tangan Tuhan saja. Masa hidup kita tergantung pada Tuhan saja. Itu sebabnya pemazmur mampu bersorak-sorai, bersukacita karena kasih setia Tuhan. Maka Tuhan benar-benar menilik sengsara pemazmur dan memperlihatkan dan peduli dengan kesesakan jiwanya. Dia tidak diserahkan kepada musuh, justru membuka kakiku di tempat yang lapang. Begitulah Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu apa yang mau hendak disampaikan firman ini bagi kita. Bapak Ibu, paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita imani supaya iman kita tetap teguh dan kuat menghadapi tantangan yang begitu berat, penderitaan, pergumulan. Ketika banyak orang-orang yang tidak peduli bahkan membenci kita. Yang pertama adalah tetaplah percaya hanya kepada Allah saja. Jangan percaya kepada hal yang bersifat sementara. Jangan yakinkan dirimu, kekuatanmu kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi percayalah bahwa hidup kita ini adalah hanya karena kasih setia Tuhan saja. Itulah yang perlu kita hidupi. Kalau ada berbagai cara orang menghadapi banyak pergumulan, dari cara menenangkan dirinya, tetap kalau kita menghadapi masalah jangan menghindar dari masalah itu. Yang ketiga harus ada introspeksi dari diri kita. Yang berikut harus tanamkan pikiran yang positif, meminta pendapat dari orang lain. Jangan besarkan masalah dan tetaplah menjalani kehidupan dengan baik. Dengan demikian kita akan mampu menjalani kehidupan dan lepas dari tantangan itu. Yang terakhir tetap berserah kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Banyak tawaran Bapak Ibu yang instan untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu bukan menyelesaikan. Kalau itu caranya instan, justru akan menambah dan memperberat masalah itu sendiri. Maka jangan pikirkan cara instan untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan pikirkan hal-hal dunia ini untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi andalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupanmu. Yang kedua adalah hanya bersama Tuhan kita aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada tempat teraman di dunia ini selain dari bersama dengan Tuhan Yesus. Dunia ini penuh dengan pergumulan, dunia ini penuh dengan penderitaan. Kita hidup di antara ada orang yang suka dan tidak suka dengan kita, like and dislike.
Ada orang yang suka dengan kita, tapi ada juga haters kita yang sangat membenci kita. Dia tidak mau melihat kita. Bahkan melihat kita masih 2 kilometer sana, dia sudah sangat dendam, dia sudah sangat benci, tidak menginginkan kehadiran kita. Ada orang yang membenci kita, menghina kita, mengejek kita, menggosipi kita. Ya, tidak peduli dengan kita, membanding-bandingkan kita, menyepelekan kita, melecehkan kita, membunuh karakter kita. Ingat filosofi. Bapak Ibu, di antara banyaknya orang itu yang menjelek-jelekkan kita dan melakukan hal yang tidak baik bagi kita, saya mau katakan, kita hanya punya 2 tangan. Dan kita tidak mampu menutup semua mulut orang-orang itu supaya berhenti membicarai kita, mengomentari kita. Tetapi tangan yang 2 ini dapat kita pakai untuk menutup telinga kita, agar kita tidak mendengar semua omongan-omongan yang tidak membangun dan yang meresahkan kita. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah hidup di dalam Dia. Tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Ingatlah, di dunia ini banyak orang yang melakukan apa yang dia pikirkan seturut dengan kemauannya sendiri. Itu sebabnya dalam sebuah lirik lagu dikatakan, dunia ini panggung sandiwara. Ya. Setiap orang boleh memainkan 2 peran, ada peran wajar dan ada peran yang berpura-pura. Ada yang pura-pura baik sama kita, rupanya mau mengambil sesuatu dari kita. Ada yang berpura-pura baik rupanya untuk mematikan kita. Manis lain di bibir, lain di hati. Berbeda apa yang dia sampaikan dan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak ada tempat aman di dunia ini selama masih di dunia ini. Tempat teraman satu-satunya adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Kidung Jemaat nomor 388 dikatakan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasihnya aku bahagia. Hanya bersama dengan Yesus kita aman, kita bahagia. Dalam lagu buku yang dikatakan, sonang di labung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lau madapoton. Kesenangan sejati, sukacita abadi, keamanan sejati hanya ada di dalam Yesus. Yang terakhir dan yang ketiga, bersukacita dan bersorak-sorailah karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, sukacita, kebahagiaan tetap ada dalam hati dan mulut orang-orang percaya. Jika tetap menggantungkan hidupnya, menggantungkan dirinya, menggantungkan percayanya kepada Tuhan, walau tengah menghadapi pergumulan, persoalan bersama dalam kehidupan ini, maka pengenalan yang benar akan Tuhan akan melahirkan sukacita. Kita tetap menyaksikan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Maka kita mengatakan, Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah Allahku yang mampu menyelamatkan aku dari pergumulan ini. Persoalan ini tidak terlalu besar dibanding Allah kita yang begitu sangat besar. Karena itu kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita dapat diselamatkan dari dosa kesalahan kita. Itulah sumber sukacita dan sorak-sorai kita yang paling besar pada Minggu Palmarum ini, bersorak kepada Tuhan, mengucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia menyelamatkan kita dari kehidupan keberdosaan kita sehingga kita mampu menerima kehidupan yang kekal. Semua itu terjadi murni hanya karena kasih setia Tuhan. Bersorak-soralah, bersukacitalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dan Dia tidak membiarkan kita sendiri karena Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Itu juga yang diimani oleh pemazmur. Allah bersama-sama dengan dia, beserta dengan dia dalam sepanjang kehidupannya. Maka kita juga, jika kita berserah kepadanya, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Dia. Jika kita bersama-sama dengan Dia, sorak-sorai kita yang paling besar adalah kita bersama dengan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, yang mengingatkan dan memberikan peneguhan bagi kami. Hidup bersama-sama dengan Engkau adalah hidup yang paling aman. Sebab dunia ini tidak mampu memberikan kepada kami. Biarlah kami tetap mengikut Engkau dan hidup bersama-sama dengan Engkau
di sepanjang perjalanan hidup kami. Walaupun tengah menghadapi banyak tantangan pergumulan, banyak orang-orang yang tidak menyukai, membenci kami, bahkan orang-orang yang memusuhi kami karena keberadaan kami, mungkin juga karena iman percaya kami kepadamu. Tapi tolonglah kami untuk senantiasa tetap teguh dan percaya hanya kepadamu saja sebagai satu-satunya jalan keselamatan kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini, agar kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki sepanjang kehidupan ini. Berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah atas perlindungan Tuhan saja mereka tetap hidup dalam pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.